gotta find my way to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suciati Rahmin, kelas 10 MIPA 1. Terima kasih yang terhormat kepada guru pembimbing Bu Eka Sahriani SPD selaku guru pembimbing mata pelajaran fisika. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang usaha dan energi. Nah, tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi, sebesar apapun usaha yang diberikan, jika tidak ada perpindahan, sama saja kita tidak berusaha atau usahanya sama dengan nol. Jadi, dimensi usaha adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini dirumuskan W sama dengan F kali S dengan keterangan W sama dengan usaha, satuannya J atau joule. F sama dengan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan N atau Newton, dan S sama dengan perpindahan dengan satuan M atau meter. Nah, jadi kita lanjut dengan kasus yang kedua. Jadi, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan, contohnya saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai, gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka rumusnya yaitu W sama dengan F cos alfa kali S, dengan alfa adalah sudut antara gaya dan arah perpindahan. Nah, berikutnya arah gaya yang bertegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal, maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, rumusnya yaitu W sama dengan F cos alfa kali S, karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat. Dan cos 90 derajat itu 0, maka W sama dengan 0. Kemudian besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing tidak berpindah. Ingat ya, kita sudah bahas meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita tidak dikatakan berusaha. Jadi rumusnya yaitu W sama dengan F kali S sama dengan F kali 0 sama dengan 0. Nah, dan yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang materi usaha. Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Nah, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi usaha dan energi saling berhubungan ya teman-teman. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Jadi untuk dimensi energi adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Jadi energi ada beberapa bentuk teman-teman, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Nah, jadi kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial ini dibagi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H.
Keterangannya yaitu EP sama dengan energi potensial, satuannya J Joule, M sama dengan massa dengan satuan kg kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan ketinggian benda dari titik acuan dengan satuan M atau meter. Nah, yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas baik karena ditarik ataupun didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus F sama dengan K kali delta X atau EP sama dengan 1/2 F kali delta X sama dengan 1/2 K kali delta X pangkat 2. Keterangan EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, K sama dengan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X sama dengan pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Nah, selanjutnya ini energi kinetik, energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda, dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Keterangan EK sama dengan energi kinetik dengan satuan Joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Terdiri dari energi kinetik dan energi potensial dengan rumus EM sama dengan EK tambah EP. EM sama dengan 1/2 mv pangkat 2 tambah M kali G kali H. Dengan keterangan EK sama dengan energi kinetik dengan satuan Joule, M sama dengan massa dengan satuan kg, V sama dengan percepatan benda dengan satuan meter per second, EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dari titik acuan dengan satuan meter. Jadi teman-teman, usaha dirumuskan dengan hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan perpindahan benda tersebut. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi sifatnya kekal, artinya tidak dapat musnah, tetapi dapat berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Jadi, dalam kehidupan, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sering melakukan aktivitas yang sering dikatakan berkaitan dengan penerapan ilmu fisika, terutama konsep usaha dan energi. Berikut ini merupakan beberapa contoh penerapannya, yaitu yang pertama, buah apel yang jatuh dari pohon. Maka gaya gravitasi melakukan usaha pada buah apel. Yang kedua, pedagang bakso mendorong gerobaknya. Maka sang pedagang melakukan usaha pada gerobak. Dan yang terakhir, contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu semua jenis kendaraan yang bergerak membutuhkan energi. Gerakannya cenderung lurus, maka energi ini termasuk energi gerak translasi. Contohnya adalah roda sepeda motor, mobil, dan sepeda. Jadi untuk itu kita langsung saja masuk ke contoh soal. Jadi soal yang pertama itu, sebuah mobil mainan ditarik seorang anak dengan gaya sebesar 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Jika mobil mainan bergerak sejauh 20 meter, berapakah usaha yang dilakukan anak tersebut? Jadi diketahui F sama dengan 20 Newton. S perpindahan sama dengan 20 meter. Dan sudutnya itu 30 derajat. Ditanyakan W atau usaha. Nah, penyelesaiannya itu gampang. Kita tulis. Jadi,
rumusnya persamaannya itu W sama dengan F kali S kali cos. F-nya kita masukkan 20, S-nya 20. Ini cos 30 derajat. Kita tulis ulang dulu, 30 derajat. Jadi ini 20 kali 20 itu 400. Cos 30 itu 1/2 akar 3. Jadi ini 400 kita kali 1, 400 bagi 2 itu 200. Akar 3 dengan satuan joule. Nah, satu contoh soal lagi. Soalnya itu balok bermassa 10 kg berada di atas rantai licin seperti gambar. Balok ditarik dengan gaya F sama dengan 25 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Setelah perpindahan ke kanan 2 meter, besar usaha oleh gaya F sebesar. Jadi diketahui M sama dengan 10 kg. F-nya 20 Newton. S-nya itu 2 meter dan sudutnya 37 derajat. Dan yang ditanyakan W atau usaha. Nah, kita tulis penyelesaiannya di sini. Rumusnya yaitu W E sama dengan F kali cos sudutnya dikali S. Jadi F-nya itu 25 Newton. Cos-nya sudutnya 37 derajat, S-nya 2M. Jadi 25 Newton cos 37 derajat itu 0,8 kali 2M. Jadi kita kali semua ini, jadi hasilnya yaitu 40 joule.